Materi kuliah yang akan saya berikan hari ini adalah rangkaian kombinasional untuk sistem digital, atau judulnya adalah Combinational Logic Circuit. Ada beberapa pokok bahasan atau 4 pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama adalah bentuk-bentuk atau 2 bentuk yang umum digunakan dalam perancangan sistem digital, yaitu bentuk sum of product dan bentuk product of sum. Jadi kedua bentuk ini merupakan bentuk yang sangat umum pada saat kita akan mendesain atau merancang rangkaian digital. Yang pertama bentuk sum of product, yang kedua bentuk product of sum. Jadi dari namanya ini terlihat yang pertama sum of product, artinya penjumlahan dari beberapa produk. Jadi di ujung adalah gerbang OR, di mana gerbang OR-nya nanti mendapatkan gerbang dari gerbang N atau operasi produk. Kemudian yang bentuk yang kedua, bentuk product of sum, ini kebalikannya. Artinya ini adalah proses produk dari beberapa sum. Di ujung adalah gerbang N, di mana gerbang N mendapat masukan dari operasi sum atau operasi penjumlahan, yaitu gerbang OR. Kemudian yang kedua, nanti kita membahas tentang bagaimana melakukan penyederhanaan sebuah rangkaian logika. Jadi kalau kita sudah mendapat persamaan rangkaian logika, sebelum kita implementasikan dalam bentuk rangkaian, persamaan itu bisa jadi kita buat lebih sederhana atau kita sederhanakan dahulu. Nah, nanti tujuan penyederhanaan kita bahas satu persatu. Nah, kemudian nanti metode yang akan dibahas dalam penyederhanaan yaitu penyederhanaan secara aljabar. Di sini nanti pada saat kita melakukan penyederhanaan secara aljabar, ini merupakan metode yang boleh dikatakan sulit, karena kita harus trial and error, dan hasil yang didapatkan itu belum tentu merupakan rangkaian yang paling sederhana. Kemudian yang keempat adalah prosedur perancangan rangkaian logika atau rangkaian digital. Di sini nanti kita membahas prosedur atau langkah-langkah bagaimana kita mendesain atau merancang sebuah rangkaian logika untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Jadi nanti dari masalah kemudian kita modelkan, kita peroleh rangkaian, kita peroleh persamaan booleannya. Nah, dari persamaan boolean nanti kalau ada kemungkinan kita sederhanakan. Nah, kalau tidak berarti kita merancang rangkaian berdasarkan persamaan yang paling sederhana tersebut. Jadi itu materi yang akan kita bahas hari ini. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu bentuk-bentuk yang digunakan dalam perancangan sistem digital atau perancangan rangkaian logika. Yang pertama adalah bentuk sum of product, atau kita singkat dengan SOP, sum of product. Jadi nanti pada saat kita melakukan proses penyederhanaan atau perancangan rangkaian digital, yaitu pada proses penyederhanaan perancangan rangkaian, kita bisa melakukan dengan mudah pada saat kita mendapatkan sebuah bentuk sum of product. Jadi nanti rangkaian yang kita analisis, yang kita rancang adalah rangkaian kombinasional. Artinya adalah rangkaian di mana input saat ini itu hanya dipengaruhi, input saat ini hanya mempengaruhi output saat ini juga. Jadi tidak ada unsur memori pada rangkaian kombinasional. Nanti pada saat kita membahas rangkaian sekuensial, di mana rangkaian sekuensial itu memiliki unsur memori, jadi output yang saat ini itu juga dipengaruhi oleh input yang sebelumnya. Itu kalau kita akan belajar rangkaian sekuensial. Untuk saat ini kita belajar tentang rangkaian kombinasional dulu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan bentuk sum of product,
nanti kita bisa melakukan penyederhanaan dengan lebih mudah. Di sini contoh-contoh bentuk sum of product. Jadi ini bentuk sum, operasi sum, penjumlahan. Yang disamkan adalah beberapa produk atau beberapa perkalian, yaitu bagian yang depan A, B, C, A, N, B, N, C itu operasi produk, kemudian yang belakang not A, N, B, not C. Jadi kedua operasi produk ini kita samkan. Atau contoh yang di bawah itu ada beberapa operasi sum, artinya nanti di ujung rangkaian gerbang OR itu memiliki 4 buah input, di mana 4 buah input itu merupakan operasi produk, yaitu A, B, ini operasi produk, operasi N, kemudian not A, B not C, kemudian not C, not D, ini yang kita produkkan. Kemudian satu lagi ada input yang hanya memiliki satu variabel, yaitu D. Kemudian contoh yang ketiga di sini nanti gerbang OR yang di ujung memiliki 1, 2, 3, 4, 5 input. Masing-masing input adalah hasil dari proses produk atau perkalian atau gerbang N. Jadi dari sini ciri-ciri sum of product yang pertama adalah kita memiliki 2 atau lebih pernyataan N yang kemudian di ujung nanti kita OR-kan. Jadi artinya gerbang OR itu memiliki 2 atau lebih, paling tidak harus memiliki 2 input untuk bentuk sum of product. Kemudian ciri yang kedua adalah setiap pernyataan N, ini setiap pernyataan N itu terdiri dari 1 atau lebih variabel. Jadi paling tidak ada 1 variabel. Contoh yang 1 variabel adalah di contoh yang kedua di sini, di mana pernyataan N memiliki input variabel D. Itu artinya pernyataan N memiliki sebuah input variabel D. Ini boleh dalam bentuk sum of product. Kemudian ciri yang ketiga lagi di sini bahwa inversi atau setiap operasi negasi tidak boleh diterapkan pada lebih dari 1 variabel. Jadi di dalam bentuk sum of product, kalau kita perhatikan contoh-contoh di atas ini, inversi hanya diberlakukan untuk 1 variabel saja. Ini variabel A dinotkan, yang di belakang variabel C dinotkan. Demikian juga dari contoh yang lain. Jadi hanya berlaku untuk 1 variabel. Tidak dalam bentuk atau tidak digunakan untuk inversi bersama. Jadi kalau contoh di bawah ini, kalau ada sebuah inversi atau proses negasi itu diberlakukan untuk lebih dari 1 variabel, ini merupakan bukan bentuk sum of product. Jadi yang di sini ini bukan merupakan bentuk sum of product, karena ada proses inversi diterapkan untuk lebih dari 1 variabel. Yang di depan untuk 3 variabel A, B, C itu kita notkan bersama. Kemudian contoh yang di belakang adalah RS, kita notkan bersama. Jadi sekali lagi kalau ada bentuk seperti ini merupakan bukan bentuk sum of product. Jadi bentuk sum of product cirinya ada 3 seperti ini. Pernyataan N, pernyataan OR paling tidak memiliki 2 input atau lebih. Inputnya ini ada pernyataan N, kemudian nanti di ujung adalah pernyataan OR. Yang kedua adalah setiap pernyataan N itu boleh memiliki 1 variabel atau lebih. Dan yang ketiga adalah setiap proses inversi atau negasi tidak boleh diterapkan pada lebih dari 1 variabel. Ini contoh di bawah merupakan bentuk yang bukan sum of product. Kemudian sebagai pasangannya bentuk sum of product, yaitu bentuk product of sum. Jadi dari namanya ini kebalikan dari bentuk sum of product ya. Bentuk product of sum atau kita singkat dengan POS, product of sum.
Ini juga merupakan bentuk umum dalam perancangan. Selain dengan sum of product, kita bisa merancang dengan product of sum. Kebalikannya adalah bentuk product of sum ini terdiri dari 2 atau lebih pernyataan OR yang akhirnya nanti kita N-kan secara bersamaan. Jadi di ujung untuk bentuk product of sum adalah gerbang N. Gerbang N nanti memiliki beberapa input gerbang OR. Jadi pernyataan OR ada 2 atau lebih, jadi minimal 2, kemudian kita masukkan ke gerbang N. Ini merupakan bentuk product of sum. Kemudian di setiap pernyataan OR ini bisa terdiri 1 atau lebih variabel, jadi minimal 1 variabel. Kemudian di bawah ini adalah beberapa bentuk product of sum. Jadi di sini ada operasi perkalian, operasi produk, di mana yang diprodukkan adalah operasi sum atau penjumlahan. Ini operasi penjumlahan, kemudian kita produkkan. Atau OR, operasi OR, kemudian nanti kita produkkan. Di contoh yang kedua, ini merupakan contoh di mana operasi OR atau pernyataan OR atau gerbang OR hanya memiliki 1 variabel, kemudian kita produkkan. Jadi di sini N-nya memiliki 3 buah input. Untuk contoh yang kedua, operasi N memiliki 3 buah input. Kemudian di contoh yang ketiga, ini operasi N ini memiliki 1, 2, 3, dan 4 input. Jadi yang bawah ini merupakan sum of product di mana operasi N-nya memiliki 1, 2, 3, 4 input. Kemudian kita perhatikan lagi bentuk sum of product of sum di sini. Operasi atau proses negasi itu juga hanya berlaku untuk 1 variabel saja, tidak dilakukan bersama. Jadi hanya untuk 1 variabel saja. Kalau ada proses negasi dilakukan bersama pada proses OR atau penjumlahan, itu bukan merupakan bentuk product of sum. Jadi seperti itu ciri-ciri bentuk, di sini contohnya bentuk product of sum. Kemudian ciri-cirinya ada 1, 2, 3, tadi negasinya adalah tidak boleh untuk lebih dari 1 variabel. Itu 2 bentuk umum yang kita gunakan dalam perancangan rangkaian kombinasional atau dapat kita gunakan dalam proses penyederhanaan persamaan bulan sebelum kita gambarkan dalam sebuah rangkaian. Jadi 2 bentuk itu adalah sum of product atau product of sum. Nanti memilih dari 2 bentuk ini yang mana yang akan kita gunakan nanti kita bahas pada beberapa slide berikutnya. Kemudian untuk pembahasan berikutnya adalah proses penyederhanaan rangkaian logika. Jadi nanti kita bisa menggunakan sum of product atau product of sum. Kenapa kita harus melakukan penyederhanaan rangkaian atau penyederhanaan persamaan? Jadi rangkaian yang akan kita rancang, rangkaian logika yang akan kita rancang itu didasarkan pada pernyataan atau persamaan logika yang telah kita peroleh. Nah, dari pernyataan logika yang kita peroleh di situ, itu bisa jadi bahwa pernyataan atau persamaan logika tersebut bisa kita sederhanakan. Bisa jadi bisa kita sederhanakan atau tidak. Nah, dalam penyederhanaan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan 3 hal berikut ini. Kita mendapatkan lebih sedikit variabel. Artinya dari persamaan tersebut kita sederhanakan, nanti kita akan memperoleh lebih sedikit variabel dari pernyataan bulan, dari pernyataan yang sebelum kita sederhanakan. Kalau variabelnya lebih sedikit, akhirnya kita akan mendapatkan operasi aljabar yang lebih sedikit juga. Nah, kalau kita mendapatkan persamaan, kemudian operasi aljabar yang lebih sedikit, nanti pada saat persamaan itu kita implementasikan pada sebuah rangkaian,
Rangkaian tersebut memiliki lebih sedikit gerbang logika. Jadi gerbang logika yang diperlukan pada saat menggambarkan rangkaian kombinasional itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada saat kita menggambarkan rangkaian dengan persamaan yang belum kita sederhanakan. Nah, kalau kita memperoleh rangkaian dengan gerbang yang lebih sedikit, artinya pada saat kita membuat rangkaian itu biaya yang diperlukan itu lebih murah. Jadi tujuan akhirnya di sini ya. Tapi meskipun biayanya lebih murah, kemudian gerbangnya lebih sedikit, rangkaian itu memiliki fungsi yang sama. Baik itu persamaan yang belum disederhanakan dan yang sudah disederhanakan itu memiliki fungsi yang sama. Jadi tujuannya adalah sama-sama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sama. Prinsip kerjanya sama. Meskipun nanti kita membuat rangkaian dengan gerbang yang lebih sedikit. Itu tujuan penyederhanaan rangkaian. Kemudian ilustrasinya atau apa namanya, gambaran penyederhanaan sebuah rangkaian digital. Misalkan kita memiliki sebuah rangkaian di sini, rangkaian pada gambar A. Ini adalah rangkaian yang kita peroleh dari sebuah persamaan bulan. Persamaan bulannya adalah X sama dengan ANB, kemudian di-N-kan dengan negasi A yang kita OR-kan dengan BC, tapi bagian OR ini kita negasikan semuanya. Nah, dari persamaan bulan ini kita peroleh rangkaian seperti pada gambar A. Nah, dari persamaan bulan yang ada, itu kita sederhanakan. Nanti kita melalui proses penyederhanaan, akhirnya kita dapatkan sebuah persamaan yang jauh lebih sederhana di sini. Jadi persamaan yang di atas, kemudian kita sederhanakan. Kalau kita perhatikan hasil penyederhanaan, yaitu persamaan yang diperoleh dari proses penyederhanaan di sini, operasi aljabarnya itu jauh lebih sedikit. Artinya kalau dengan operasi aljabar yang jauh lebih sedikit, nanti kalau kita gambarkan dalam bentuk rangkaian, itu rangkaiannya juga jauh lebih sederhana kalau kita bandingkan dengan rangkaian yang ada di gambar A. Jadi gambar B di sini, ini merupakan rangkaian penyederhanaan dari gambar A. Jadi kita bisa amati rangkaian pada gambar B di sini, ini jauh lebih sederhana. Gerbangnya hanya ada operasi N, kemudian sebuah gerbang NOT untuk input variabel C di sini. Sekali lagi, meskipun gambar B di sini lebih sederhana daripada gambar yang di A, kedua rangkaian ini menghasilkan prinsip kerja yang sama. Jadi prinsip kerjanya yang sama di situ. Kemudian kita amati, nanti ukurannya lebih sedikit ya. Ukurannya lebih kecil, kemudian diperlukan lebih sedikit, yaitu pada gambar B atau gambar pada saat rangkaian telah kita sederhanakan. Prinsip kerjanya sama, tapi dengan ukuran lebih kecil dan biaya yang diperlukan pastinya lebih sedikit karena jumlah gerbangnya yang digunakan itu lebih sedikit. Jadi jumlah gerbang lebih sedikit di sini. Itu ilustrasi penyederhanaan. Nah, kalau kita memperoleh sebuah rangkaian dari persamaan bulan yang paling sederhana, beberapa keuntungan bisa kita peroleh. Ada 4 yang bisa kita rangkum di sini. Tadi telah kita bahas bahwa ukuran itu lebih kecil karena jumlah gerbang yang kita gunakan lebih sedikit. Ukuran lebih kecil, jumlah gerbang lebih sedikit, artinya biaya perancangan itu lebih sedikit. Kemudian keuntungan berikutnya adalah 2 hal di sini. Kecepatan operasional itu lebih baik. Kenapa bisa lebih baik?
karena waktu tunda yang dihasilkan itu lebih kecil. Jadi kelemahan sistem digital adalah selalu ada delay atau propagation delay. Waktu tunda yang dihasilkan setiap perambatan gelombang dari input sampai ke output. Jadi dari input sampai ke output, kalau prosesnya lebih sedikit, operasi aljabarnya lebih sedikit, nanti waktu tunda yang dihasilkan lebih sedikit. Dan kita mendapatkan operasional yang lebih cepat, waktu operasionalnya lebih cepat. Nah, baik. Jadi ini 4 keuntungan di mana kita merancang sebuah rangkaian berdasarkan pada persamaan bulan yang paling sederhana. Nah, kemudian bagaimana proses penyederhanaan rangkaian di sini? Proses penyederhanaan rangkaian itu nanti kita pelajari secara aljabar, meskipun di sini sedikit susah dan hasilnya tidak bisa kita pastikan bahwa itu bentuk paling sederhana, tapi kita belajar dahulu menggunakan metode aljabar. Jadi nanti menggunakan teorema-teorema bulan yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dan menggunakan teorema De Morgan. Nah, nanti ada metode selain dengan menggunakan aljabar bulan, kita bisa menggunakan Carnot map atau peta Carnot. Nah, dengan menggunakan peta Carnot itu bisa dipastikan bahwa bentuk yang kita peroleh adalah bentuk paling sederhana. Nah, sekarang bagaimana penyederhanaan dilakukan secara aljabar. Jadi kalau kita penyederhanaan secara aljabar, ini ya, kita menggunakan teorema-teorema aljabar yang telah kita pelajari minggu kemarin. Ada identitas untuk gerbang N, identitas untuk gerbang OR, kemudian ada hukum-hukum aritmatika, komutatif, asosiatif, dan distributif, itu kita gunakan. Kemudian satu lagi yang kita gunakan adalah teorema De Morgan. Meskipun nanti di sini penggunaan teorema aljabar ini boleh dikatakan tidak mudah dilakukan. Kemudian nanti hasil yang kita peroleh ini tidak bisa kita pastikan. Ini tidak dapat kita pastikan merupakan bentuk yang paling sederhana. Karena pada saat kita melakukan proses penyederhanaan dengan aljabar, itu prosesnya adalah trial and error. Jadi kita coba-coba dengan sebuah langkah. Ternyata langkah tersebut menghasilkan pernyataan yang tidak lebih sederhana, malah lebih kompleks. Maka kita kembali lagi kemudian mencoba cara atau menerapkan teorema-teorema yang lain. Jadi ini prosesnya kita sebut sebagai trial and error. Tapi pada dasarnya penyederhanaan secara aljabar ini terdiri dari 2 langkah atau 2 hal penting. Tujuannya tadi kita mendapatkan bentuk sum of product supaya bisa melakukan penyederhanaan dengan lebih mudah. 2 hal yang penting dilakukan di sini adalah pernyataan yang awal itu atau yang asli yang akan kita sederhanakan, kita ubah ke dalam bentuk sum of product. Dan bentuk sum of product ini bisa kita peroleh dengan menerapkan teorema De Morgan. Kemudian nanti hasilnya itu merupakan bentuk sum of product. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk sum of product, kita amati bagian produk atau bagian yang di-N-kan, bagian N yang kita OR-kan. Apakah bagian N itu, bagian produk itu memiliki faktor yang sama? Jadi apakah memiliki faktor yang sama? Jika ya, nanti kita faktorkan, kita faktorisasikan, kemudian kita terapkan identitas teorema-teorema aljabar. Jadi dengan faktor yang sama di sini, nanti kita dapatkan rangkaian yang lebih sederhana. Jadi ada 2 tahap di sini. Pertama, kita buat bentuk sum of product dengan menerapkan De Morgan. Kedua, kita amati setiap bagian N atau bagian produk dari bentuk sum of product apakah memiliki faktor yang sama.
Jika memiliki, kita faktorisasikan, kemudian nanti kita dapatkan rangkaian yang lebih sederhana. Jadi nanti langkahnya hanya ada 2 di situ. Contohnya, untuk lebih ilustratif lagi, contoh penyederhanaan aljabar bulan. Kita lihat rangkaian di gambar A. Rangkaian gambar A di sini itu diperoleh dari persamaan aljabar Z sama dengan ini ya, kita tuliskan. Kita amati pada rangkaian A di sini, harapannya bisa kita sederhanakan. Jadi rangkaian A ini harapannya bisa kita sederhanakan dengan melakukan penyederhanaan persamaan outputnya. Jadi persamaan output kita sederhanakan. Kalau kita peroleh persamaan output yang jauh lebih sederhana, kemudian baru kita gambarkan ulang rangkaian. Nah, kalau kita amati persamaannya kita peroleh di sini. Di bagian yang belakang ada bentuk negasi yang panjang, artinya proses negasi atau proses net not itu digunakan untuk lebih dari satu variabel. Jadi dari proses negasi untuk lebih dari satu variabel ini nanti kita pisah dengan menggunakan atau dengan menerapkan teorema de Morgan. Kita bisa bagi 2, kemudian karena di sini operasi N, maka operasi N itu kita ubah menjadi operasi OR, atau perkalian kita ubah menjadi penjumlahan. Jadi langkah pertama adalah kita menerapkan teorema de Morgan di bagian yang belakang di sini. Di bagian yang belakang itu kita terapkan teorema de Morgan. Nah, kita peroleh ini. Ini adalah hasil dari penerapan teorema de Morgan. Ini ya. Kita menerapkan teorema de Morgan, hasilnya adalah di bagian yang belakang ini. Tanda negasinya sudah kita pisah menjadi sendiri-sendiri, tapi perkalian atau N itu kita ubah menjadi penjumlahan atau OR di sini. Itu prinsip teorema de Morgan. Nah, kemudian di sini kita amati hasil dari de Morgan, variabel A dan variabel C di sini yang kita orkan itu memiliki 2 tanda negasi atau 2 tanda not. Jadi setelah di not kemudian kita notkan. Artinya kalau kita memiliki tanda not ganda ini itu sama dengan tidak kita notkan atau dihilangkan saja notnya. Jadi langkah berikutnya adalah kita menghilangkan tanda inversi ganda. Tanda inversi ganda ini kita hilangkan. Jadi inversi ganda yang ada di variabel A dan variabel C ini kita hilangkan. Maka kita peroleh seperti ini. Ini adalah hasil pada saat kita menghilangkan tanda inversi ganda. Jadi di mana persamaan bulan atau pernyataan bulan itu memiliki tanda inversi ganda, itu hilangkan saja. Itu sama saja tidak kita notkan. Kita notkan 2 kali, berarti sama dengan tidak kita notkan. Nah, kemudian berikutnya kita terapkan aturan hukum distribusi pada bagian yang belakang di sini. Kita amati, di sini bisa kita terapkan aturan distribusi atau hukum distribusi. Jadi bagian yang di luar itu dikalikan A. Kemudian bagian yang di luar di sini kita kalikan C. Jadi itu aturan distribusi. Kita terapkan aturan distribusi, nanti akan mendapatkan hasil seperti pada gambar di sini. Jadi hasil aturan distribusi ini ya. Kita perluas lagi. Ini adalah hasil penerapan aturan atau sifat distribusi. Jadi variabel yang di luar tadi AB ini dikalikan A. Hasilnya kita tuliskan, kemudian AB dikalikan C, hasilnya kita tuliskan di sini. Ini merupakan bentuk sum of product. Tapi sebelum mengamati setiap bagian, kita amati satu-satu. Yang bagian tengah di sini itu ada sebuah variabel dikalikan variabel A dikalikan A atau ANA.
ANA pada saat kita belajar tentang teorema bulan kemarin, ini A, kemudian kita N-kan dengan A, itu adalah hasilnya variabel itu sendiri. Artinya A dikalikan A itu hasilnya juga A. Jadi ini bisa kita sederhanakan lebih lanjut dengan menerapkan teorema bulan. Kita bisa tuliskan ulang. Ini sifat yang kita gunakan, di mana sebuah variabel kita N-kan dengan variabel tersebut, nanti hasilnya adalah variabel itu sendiri. Atau bisa kita sederhanakan, hanya kita tuliskan sekali saja, karena A dikalikan A itu sama dengan A. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah bentuk sum of product. Ini bentuk sum of product, sudah kita peroleh. Ini ya bentuknya sum of product. Nah, dari bentuk sum of product ini, tadi langkah kedua adalah kita mengamati apakah ada bagian-bagian produk atau bagian operasi N itu yang memiliki faktor yang sama. Kalau kita amati bagian yang depan, kemudian kita bandingkan dengan yang belakang, itu sama-sama memiliki faktor AC. Yang depan memiliki AC, kemudian yang belakang juga AC. Jadi bagian yang depan dan yang belakang ini bisa kita faktorisasikan. Jadi yang depan di sini dan yang belakang ini memiliki dua faktor yang sama, yaitu AC. Jadi langkah berikutnya adalah kita memfaktorisasikan. Kita lihat slide berikutnya. Ini dari bentuk sum of product yang kita peroleh, ternyata bagian pertama, kemudian dengan bagian yang ketiga tadi, itu memiliki faktor yang sama. Jadi bagian ini bisa kita faktorisasikan atau kita faktorkan. Kita peroleh seperti ini, bentuk pertama dan kedua itu kita faktorkan. Ini adalah hasilnya. Ini hasil dari faktorisasi bentuk bagian pertama dan ketiga. Yang kedua kita tuliskan saja karena tidak memiliki faktor yang sama dengan bagian satu ataupun ketiga. Jadi yang depan ini merupakan hasil faktorisasi AC untuk bagian 1 dan 2, kemudian yang belakang kita tuliskan saja. Nah, kemudian hasil ini kita amati lagi. Ternyata hasil faktorisasi yang di bagian dalam di sini ini merupakan bentuk atau sifat dari gerbang OR, teorema gerbang OR, di mana sebuah variabel itu kita OR-kan dengan not variabel tersebut. Hasilnya kemarin adalah 1. Jadi bagian yang hijau ini sama dengan 1. Jadi bisa kita sederhanakan lagi. Karena hasilnya 1, ya kita tuliskan seperti ini saja. Satunya tidak usah kita tuliskan. Ini merupakan hasil dari menerapkan teorema bulan bahwa B ditambah not B itu sama dengan 1. Jadi 1 kita tuliskan di sini. Kemudian kita amati kedua bagian hasil persamaan paling terakhir di sini, bahwa kedua bagian ini sama-sama memiliki komponen A. Yang depan punya A, yang belakang punya A. Jadi ini bisa kita faktorkan terhadap A. Nanti hasilnya kita peroleh bentuk terakhir seperti ini. Jadi A kita faktorkan untuk kedua bagian. Nah, di sini merupakan bentuk yang paling sederhana. Dari bentuk yang paling sederhana ini, akhirnya kita gambarkan rangkaiannya. Rangkaian yang kita peroleh adalah bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini bentuk yang sederhana. Kemudian rangkaian yang didasarkan pada bentuk paling sederhana ini bisa kita gambarkan. Kita amati kalau dari persamaan operasi bulannya juga lebih sedikit. Nanti akhirnya kalau kita bandingkan dengan rangkaian awal, rangkaian bentuk sederhana ini memiliki gerbang yang jauh lebih sedikit.
tetapi fungsinya sama. Meskipun rangkaiannya berbeda, tapi fungsinya sama. Jadi ini proses contoh penyederhanaan secara aljabar dari persamaan bulan yang kita peroleh. Langkah pertama tadi kita menerapkan De Morgan untuk mendapatkan bentuk sum of product. Pada saat kita sudah mendapatkan bentuk sum of product, kita lihat bagian-bagian n-nya. Apakah memiliki faktor yang sama? Jika memiliki faktor yang sama, kita faktorkan dengan menerapkan aturan distribusi. Kemudian hasil dari faktorisasi itu saudara terapkan teorema bulan yang bersesuaian. Misalkan kita dapatkan B ditambah not B, berarti ini menghasilkan 1, nanti kita ganti dengan 1. Kemudian kita peroleh persamaan paling sederhana, akhirnya kita bisa menggambarkan rangkaian yang jauh lebih sederhana daripada rangkaian awalnya. Itu contoh penyederhanaan persamaan bulan. Silakan kalau ada pertanyaan dahulu. Sebelum kita lanjutkan ke bagian perancangan rangkaian kombinasional. Oke, tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian perancangan rangkaian logika. Jadi rangkaian kombinasional yang kita rancang di sini. Dalam kita merancang atau merancang rangkaian logika, tujuannya adalah kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Paling mudah memodelkan permasalahan di sini adalah menggunakan sebuah tabel kebenaran atau truth table. Jadi tabel ini digunakan untuk menggambarkan permasalahan. Jadi permasalahan tersebut itu yang kita modelkan adalah semua kombinasi input. Jadi semua kemungkinan input dari rangkaian yang akan kita buat itu menghasilkan output yang kita inginkan. Nah, dari kombinasi input menghasilkan output ini kita gambarkan dalam tabel kebenaran. Kemudian langkah berikutnya adalah dari tabel kebenaran ini kita bisa membuat persamaan bulan atau Boolean expression, pernyataan bulan di sini. Jadi pernyataan yang akan kita jadikan sebagai dasar perancangan rangkaian itu kita peroleh dari tabel kebenaran. Tabel kebenaran di sini menggambarkan dari permasalahan yang ingin kita selesaikan. Jadi langkah pertama adalah kita harus bisa memodelkan atau mendeskripsikan prinsip kerja rangkaian dalam sebuah bentuk tabel. Semua kombinasi input itu kita tuliskan dalam tabel, kemudian output yang kita inginkan juga kita tuliskan di dalam tabel tersebut. Ukuran tabel ini tergantung dari variabel yang digunakan ya. Jadi ukuran tabelnya itu tergantung dari variabel input yang kita gunakan. Kalau inputnya 2, nanti 2 pangkat 2 ada 4 entries. Jadi ukurannya ada 4 baris. Nanti kalau variabelnya 3 ya 2 pangkat 3 atau ada 8 baris yang harus kita amati di sini. Nah, kalau sudah dapat tabel, kita menurunkan persamaan bulannya itu dari tabel tersebut. Nah, kemudian bagaimana menurunkan persamaan dari sebuah tabel kebenaran? Ini contohnya untuk sebuah tabel yang kecil dulu, yaitu tabel hanya memiliki 2 buah input. Ini gambar A adalah tabel kebenaran dengan 2 buah input. Misalkan kita sudah menuliskan sekian kombinasi untuk input. Kombinasinya AB, nanti ada, karena hanya 2 input, berarti ada 4 entries yang kita amati, nanti menghasilkan output. Output di sini adalah output yang kita harapkan atau untuk menyelesaikan permasalahan.
Misalkan di sini hanya menghasilkan output dengan nilai 1 pada baris kedua, di mana input A sama dengan 0, kemudian input B sama dengan 1. Jadi dari tabel tersebut, X bernilai 1 pada saat A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Kita akan menggunakan prinsip sum of product. Jadi kapan kita menggunakan sum of product, kapan kita menggunakan product of sum? Caranya adalah kita mengamati output. Output ini kita amati. Pada saat output memiliki nilai 1 yang lebih sedikit, itu kita menggunakan bentuk sum of product. Kalau nolnya lebih sedikit, itu lebih baik kita menggunakan product of sum. Nanti persamaan atau rangkaian akhir yang kita gunakan itu jauh lebih sederhana pada saat kita menggunakan nilai output yang lebih sedikit. Jadi kalau output 1 lebih sedikit, kita menggunakan sum of product. Kalau nolnya lebih sedikit, kita menggunakan product of sum. Kalau jumlahnya sama, ya boleh pilih sum of product atau product of sum. Di sini kita akan menggunakan sum of product. Jadi setiap output 1 itu digunakan untuk menentukan persamaan n-nya. Persamaan operasi n sebelum di ujung nanti kita sumkan atau kita or-kan. Jadi output 1 di sini digunakan untuk menentukan persamaan n sebelum kita or-kan. Karena sum of product itu tadi menggunakan operasi produk atau operasi n, gerbang n di sini ya, kita nanti menghasilkan operasi n dulu. Kalau kita amati tadi outputnya harus bernilai 1. X harus bernilai 1. Di mana operasi n itu akan menghasilkan 1 pada saat semua input bernilai 1. Kemudian kita amati di sini pada saat X menghasilkan output 1, itu ada variabel A bernilai 0. Jadi A di sini supaya bernilai 1, itu kita notkan. Jadi sebelum masuk ke gerbang N, input variabel A di sini kita notkan. Jadi not A itu 1. Kalau input n itu semuanya 1, maka kita peroleh nilai X yang bernilai 1 sesuai dengan tabel kebenaran di sini. Jadi kalau kita ingin menurunkan persamaan dari sebuah tabel kebenaran yang didasarkan pada bentuk sum of product, jadi kita amati satunya, kemudian kita gambarkan gerbang n, kemudian gerbang n itu mendapatkan beberapa input. Di sini contohnya ada 2 input. Nah, kalau ada input yang bernilai 0, itu tambahkan sebuah gerbang not. Supaya yang masuk ke gerbang n di sini semuanya bernilai 1, akhirnya mendapatkan X yang bernilai 1 sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi nanti persamaannya adalah X sama dengan not A, B. Not A itu kita peroleh dari di sini 0, kemudian kita notkan 1, berarti kita tuliskan saja B-nya. Meskipun kita hanya memperhatikan satu baris saja di sini, tapi persamaan di sini dan rangkaian yang ada pada gambar B itu berlaku untuk semua kombinasi input. Saudara boleh menguji pada saat A sama dengan 0, B sama dengan 0, apakah X sama dengan 0? Setelah masukkan di sini A sama dengan 0, kita notkan jadi 1, kemudian B sama dengan 0, di sini 0. Kalau gerbang N memiliki input yang 0, maka hasilnya juga 0. Saudara bisa menguji untuk semua input. Jadi meskipun kita hanya mengamati satu baris input, satu baris output, kita dapatkan rangkaian, itu berlaku untuk semua tabel kebenaran di sini. Jadi itu cara kita menurunkan sebuah persamaan dari tabel kebenaran. Nah, bagaimana kalau inputnya terdiri dari lebih dari 1? Misalkan contoh di sini. Di sini contoh
di mana sebuah tabel kebenaran sama ya, memiliki dua input A dan B. Jadi entries-nya ada 4 baris. Dan kita amati ada dua output yang bernilai 1. Ada output yang bernilai 1. Ada dua output yang bernilai 1. Nah, masing-masing yang bernilai 1 ini kita buat persamaan N-nya. Kita buat persamaan N. Untuk kedua output yang bernilai 1. Untuk yang atas, ini di depan ada variabel A bernilai 0, artinya kita harus menambahkan gerbang not di variabel A tersebut. Kemudian di bagian belakang, B bernilai 0, itu kita tambahkan gerbang not di bagian input B. Jadi nanti untuk output 1 yang di atas itu mendapatkan persamaan not A and B, kemudian yang di bawah adalah A and not B. Kemudian di ujung kedua bagian yang di N kan itu kita OR-kan bersama. Akhirnya kita mendapatkan sebuah persamaan yang menggambarkan prinsip kerja dari tabel kebenaran tersebut. Jadi di mana kita memiliki input 0, itu kita notkan. Di sini yang atas adalah untuk variabel A0, nanti berarti kita notkan variabel A-nya. Kemudian yang output yang di bawah, output 1 yang di bawah, ini variabel B-nya 0, nanti B-nya kita notkan. Kemudian kedua N itu kita OR-kan bersama. Jadi kita mendapatkan sebuah bentuk sum of product. Jadi akhirnya di sini kita mendapatkan bentuk sum of product. Nah, persamaan ini nanti sebelum saudara gambarkan dalam rangkaian, diamati apakah bisa disederhanakan atau tidak. Kalau hanya dua variabel input, kita mendapatkan persamaan seperti ini. Itu merupakan bentuk yang paling sederhana. Tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sekali lagi, persamaan ini menggambarkan semua kombinasi input yang ada di tabel kebenaran. Meskipun kita hanya mengamati dua output saja yang bernilai 1. Kalau saudara ingin menggunakan yang outputnya 0, kita nanti menghasilkan bentuk product of sum. Kalau kita amati bagian yang 0 di sini, misalkan kita ingin menggambarkan rangkaian. Nah, 0 di sini karena menggunakan product of sum, jadi dimasukkan dalam sebuah gerbang OR. Operasi gerbang OR akan menghasilkan 0. Ini ya. Operasi gerbang OR akan menghasilkan 0. Itu kalau semua inputnya bernilai 0. Kalau tadi kan pada saat kita dengan mengamati output 1, kita menggunakan operasi N, di mana gerbang N akan menghasilkan output 1 kalau semua inputnya 1. Tapi sekarang kalau kita menggunakan product of sum, memperhatikan output yang bernilai 0, gerbang OR akan bernilai 0 kalau semua input bernilai 0. Jadi kalau inputnya ada yang bernilai 1, ini kita notkan dahulu. Jadi untuk bentuk product of sum, itu kebalikannya tadi ya. Kalau sum of product, ada input 0, kita notkan. Tapi kalau bentuk product of sum, di mana kita menggunakan operasi OR, kalau ada input 1, itu kita notkan, supaya menghasilkan output 0 dari operasi gerbang OR. Jadi nanti di sini operasi OR dulu, kemudian di ujung kita AND kan. Kita mendapat bentuk yang kebalikannya, yaitu product of sum. Jadi silakan saudara memilih bentuk sum of product atau product of sum. Untuk contoh perancangan di sini kita menggunakan sum of product. Jadi langkah pertama tadi ya, kita sudah menggambarkan model permasalahan dalam tabel, kemudian kita bisa mengekstrak persamaan
dari output tabel sum of product kita perhatikan nilai 1-nya, product of sum kita perhatikan nilai 0-nya. Nah, menentukan ini kita sebut menentukan anthem atau bagian-bagian yang kita n-kan pada bentuk sum of product. Jadi penentuan anthem di sini atau bagian-bagian yang kita n-kan. Untuk permasalahan di sini misalkan kita ada tabel kebenaran yang outputnya 1 di sini, ini bisa kita tuliskan. Karena variabel A dan variabel C ini bernilai 0, maka di sini kita notkan untuk variabel A dan C. Variabel B bernilai 1, ini tetap saja tidak perlu kita notkan. Kemudian di bagian yang bawah di sini kita amati bernilai 1 juga. Kemudian variabel A bernilai 0, maka yang A ini kita notkan. Kemudian B dan C ini tidak perlu kita notkan karena inputnya sudah bernilai 1. Kemudian yang di paling bawah output bernilai 1 ini diperoleh oleh A, B, C semuanya bernilai 1. Jadi kita dapatkan anthem yang tidak ada tanda negasinya. Nah, kemudian ketiga anthem ini kita masukkan ke dalam operasi OR atau kita jumlahkan bersama untuk mendapatkan bentuk sum of product. Ini kita dapatkan bentuk sum of product. Anthem yang kita produkkan bersama. Kita OR-kan bersama, kita sumkan bersama di sini. Jadi kita peroleh bentuk sum of product. Setelah kita dapat bentuk sum of product, kita amati setiap faktornya nanti. Apakah memiliki faktor yang sama? Kalau memiliki faktor sama, kita faktorisasikan, kemudian kita sederhanakan. Jadi kalau belum bentuk sederhana itu kita sederhanakan, kalau sudah ya kita gambarkan dalam bentuk rangkaian digital untuk menyelesaikan masalah yang ada pada tabel kebenaran di sini. Jadi prosedur perancangan rangkaian kombinasional bisa kita rangkum di sini. Yang pertama, kita harus memodelkan permasalahan. Jadi permasalahan kita modelkan dalam bentuk sebuah tabel kebenaran atau truth table di sini. Kemudian langkah kedua adalah kita menentukan anthem atau bagian-bagian yang akan kita n-kan. Kalau kita menggunakan sum of product ya berarti kita mengamati output yang bernilai 1. Kemudian dari anthem di situ kita menuliskan pernyataan atau persamaan dalam bentuk sum of product untuk output dari tabel kebenaran tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita sederhanakan rangkaian. Jika masih mungkin kita sederhanakan, kalau tidak ya langsung kita gambarkan rangkaian digitalnya atau rangkaian logikanya untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita modelkan di depan. Jadi ada 5 langkah di sini ya. Kita modelkan dalam tabel, kemudian kita tuliskan anthem dengan memperhatikan output tabel yang bernilai 1. Kemudian masing-masing anthem di situ kita tuliskan dalam bentuk sum of product. Sederhanakan kalau masih bisa disederhanakan. Kalau tidak ya sudah, kemudian yang langkah terakhir adalah kita menggambarkan rangkaian. Sebagai contoh perancangan rangkaian kombinasional. Misalkan ada permasalahan seperti ini. Kita memiliki rangkaian dengan 3 buah input A, B, C. Kemudian kita mengharapkan dari rangkaian yang akan kita rancang di situ, output akan bernilai high atau bernilai 1 pada saat inputnya memiliki nilai dengan mayoritas bernilai 1. Jadi pada saat mayoritas nilai input bernilai 1 juga. Mayoritas berarti kalau hanya 3 input, kalau inputnya paling tidak ada 2 di situ, berarti outputnya
akan bernilai tinggi. Nah, dari permasalahan yang seperti ini kita gambarkan dalam sebuah tabel kebenaran. Kita tuliskan di sini. Langkah pertama adalah kita menentukan tabel kebenaran dari permasalahan tadi, di mana output akan menghasilkan nilai tinggi pada saat mayoritas inputnya bernilai tinggi. Jadi di sini kita perhatikan satu persatu. 0, 0, 0, semua input bernilai 0, jadi outputnya 0. 0, 0, 1, ada input bernilai 1 di sini, tapi belum mayoritas, hanya ada 1, sedangkan 0-nya itu yang mayoritas, jadi outputnya juga 0. Demikian selanjutnya 0, 1, 0, ini hanya ada sebuah input bernilai tinggi, jadi belum mayoritas, maka outputnya 0. Kemudian di baris berikutnya 0, 1, 1, nah di sini ada dua buah input yang bernilai tinggi, artinya mayoritas input bernilai tinggi kalau kita bandingkan input yang bernilai rendah di sini. Jadi output dari kombinasi input di sini adalah mendapatkan nilai tinggi. Jadi output 1 di sini diperoleh karena ada dua input bernilai 1. Demikian seterusnya kita amati, ada output 1 lagi, ini bernilai tinggi karena mayoritas input juga bernilai tinggi. Dan berikutnya juga sama. Kemudian yang terakhir juga bernilai 1 karena semuanya bernilai 1. Artinya di sini kita mendapatkan sebuah tabel kebenaran dari permasalahan tadi yang kita amati. Kemudian dari tabel ini, langkah kedua adalah menuliskan anthem. Tadi ya, kita menuliskan anthem atau bagian-bagian yang kita end-kan untuk output yang bernilai 1. Karena kita nanti menggunakan bentuk sum of product. Jadi kita mengamati output yang bernilai 1. Anthem yang kita hasilkan adalah seperti ini. Yang pertama, ini hanya kita negasikan karena ada output variabel A itu bernilai 0. Kemudian yang kedua di sini, B-nya kita notkan karena input B-nya itu bernilai 0. Kemudian yang ketiga adalah A, B, kemudian not C. Di sini ada variabel C bernilai 0, maka C-nya kita notkan. Kemudian yang di bawah sendiri adalah ABC. Tidak ada yang kita notkan karena semua input bernilai 1 ya. Berarti tidak ada yang kita notkan. Nah, dari tiga anthem nanti kita bentuk persamaan sum of product-nya. Artinya dari ketiga anthem itu kita OR-kan. Jadi X nanti yang hijau, kemudian kita OR-kan dengan yang biru, kita OR-kan dengan yang coklat, dan kita OR-kan dengan yang kuning. Nanti di situ kita peroleh sebuah persamaan untuk output X. Jadi langkah berikutnya adalah kita membentuk sum of product dari ketiga anthem di sini. Kita amati pada slide berikutnya. Jadi langkah ketiga adalah tuliskan bentuk sum of product. Jadi sum of product ini kita tuliskan. Nanti kita peroleh bentuk seperti ini. Jadi ada ada 4 anthem di sini yang kita OR-kan bersama. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kita peroleh dari tabel kebenaran tadi untuk menyatakan output X. Kemudian kita amati, langkah selanjutnya adalah menyederhanakan rangkaian tersini, rangkaian atau persamaan X, output X. Untuk tabel kebenaran, ini kita amati apakah bisa kita sederhanakan atau tidak. Caranya adalah kita amati bagian-bagian, kita bandingkan bagian satu dengan bagian yang lain. Apa memiliki faktor yang sama? Bagian pertama dengan
kedua, ini kan berbeda semua ya, AC-nya tidak sama, kemudian kita bandingkan dengan berikutnya. Bagian pertama dengan ketiga ini memiliki faktor yang sama, yaitu sama-sama memiliki BC. Yang depan punya BC, yang di belakang punya BC. Tapi kalau kita amati lagi bagian kedua di sini, yang bagian kedua punya AC, yang di belakang juga ada AC-nya. Demikian juga yang bagian ketiga, kalau kita bandingkan dengan bagian keempat, bagian ketiga memiliki faktor AB, yang belakang atau keempat di sini juga memiliki AB. Artinya ketiga bagian pertama, kedua, ketiga itu memiliki faktor yang sama dengan bagian yang paling terakhir di sini. Anthem paling terakhir ini memiliki faktor yang sama untuk ketiga anthem yang lain. Artinya nanti kita bisa faktorkan bagian anthem pertama dengan keempat, anthem kedua dengan keempat, anthem ketiga dengan keempat. Atau untuk memudahnya kita tuliskan lagi ABC-nya itu di dekat bagian-bagian yang ada di depannya di situ. Ini kita tuliskan lagi. Ini sama kalau kita supaya dekat saja kita tuliskan ulang ABC-nya. Kalau menurut aturan Boolean kita menuliskan variabel seperti ini kan tidak berpengaruh karena X sebuah variabel A diorkan dengan A, hasilnya juga A itu sendiri. Kemudian setiap bagian ini kita sederhanakan. Ini kita faktorisasikan. Memiliki bagian BC yang sama. Kemudian yang kedua, ini AC-nya yang sama. Yang ketiga, AB-nya yang sama. Jadi bisa kita peroleh persamaan berikut ini. Ini bisa kita faktorkan. BC, BC-nya keluar, AC-nya keluar, AB-nya keluar. Kemudian kita peroleh persamaan OR yang ada di dalam. Nah, kemudian kita amati lagi dengan teorema Boolean. Sebuah variabel kita OR-kan dengan not variabel tersebut hasilnya 1. Jadi ini hasilnya 1, hasilnya 1, hasilnya 1. Nanti kita dapatkan sebuah persamaan akhir di sini merupakan hasil dari penyederhanaan atau kita sebut sebagai persamaan yang paling sederhana. Kemudian langkah terakhir kalau kita sudah dapat menghasilkan persamaan yang sederhana di situ, tinggal kita gambarkan rangkaiannya. Kita gambarkan rangkaian dari persamaan yang sederhana tersebut. Jadi rangkaiannya adalah seperti ini ya. Rangkaian ini diperoleh dari persamaan yang paling sederhana. Jadi selesai. Jadi rangkaian yang kita peroleh di sini untuk menyelesaikan permasalahan di depan dengan menggunakan bentuk sum of product. Silakan saudara mencoba menggunakan product of sum. Untuk contoh yang lebih konseptual dengan hasil yang sama. Ini misalkan saudara diminta membuat rangkaian logika di sini di black box yang ada di bawah pada sebuah instalasi pembakaran limbah. Jadi nanti instalasi pembakaran limbah ini tujuannya adalah membakar gas beracun sebelum dibuang keluar. Ini dibakar dulu. Bekerja berdasarkan 3 buah sensor yang mendeteksi ada tidaknya api di dalam ruang pembakaran. Jadi nanti limbah masuk ke ruang pembakaran, kemudian dibakar, baru boleh keluar. Nah, rangkaian ini bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya api di ruang pembakaran. Jadi limbah boleh masuk kalau sudah ada api. Kalau belum ada api, limbahnya jangan masuk, nanti tidak terbakar. Jadi rangkaian itu tujuannya adalah mendeteksi ada tidaknya api, kemudian mengaktifkan valve atau keran yang digunakan untuk mengalirkan limbah beracun itu. Nah, saudara menentukan rangkaiannya ini bentuknya seperti apa dengan fungsi tadi. Ada 3 penyelesaian di sini. Yang pertama,
salah satu dari ketiga sensor ini mendeteksi api, kemudian baru mengizinkan valve-nya dibuka. Salah satu dari ketiga sensor ini mendeteksi api. Nah, penyelesaiannya adalah kita menggunakan gerbang OR. Karena kalau gerbang OR salah satu inputnya bernilai tinggi, nanti outputnya tinggi, kemudian akan mengaktifkan valve di sini. Jadi penyelesaian pertama adalah kita menggunakan gerbang OR. Salah satu dari sensor mendeteksi api untuk mengaktifkan valve di situ. Solusinya adalah menggunakan gerbang OR. Di sini keamanannya sangat kurang. Karena kalau sensor C saja misalkan mendeteksi api, artinya apinya tidak terlalu besar, nanti belum besar kemudian ada limbah mengalir, limbahnya tidak terbakar dengan sempurna. Kemudian ada solusi satunya lagi, yaitu semua sensor ABC mendeteksi api, harus mendeteksi api, baru valve-nya boleh dibuka. Penyelesaian pertama ini, kalau semua sensor harus itu adalah menggunakan gerbang N. Nah, dengan gerbang N di sini, faktor keamanannya menjadi terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu juga tidak baik dalam perancangan. Artinya, kalau terlalu tinggi di sini juga ada risiko, karena ketika sensor harus mendeteksi, ketiga-tiganya harus mendeteksi api, harus high semua. Nanti kalau ada salah satu sensor yang error atau kotor, padahal sudah ada apinya di sini besar, katakanlah kemudian B tidak mendeteksi, nanti limbahnya tidak masuk ke sini. Padahal apinya sudah besar sekali. Limbahnya tidak masuk, artinya di penampungan limbah di atas ini penuh dan proses produksi akan berhenti. Nah, kemudian dari kedua solusi di sini kita ambil tengahnya saja. Jadi salah dua dari tiga sensor atau dua dari tiga sensor tersebut mendeteksi api. Nah, penyelesaiannya silakan saudara bisa menggunakan sum of product atau product of sum. Jadi untuk penyelesaian ketiga di sini bisa kita selesaikan dengan sum of product atau product of sum. Jadi cukup dua saja dari tiga sensor mendeteksi api, nanti rangkaian logika mengirimkan sinyal ke valve untuk segera dibuka dan pembakaran limbah bisa dilakukan dan udara yang keluar sudah aman. Jadi kalau cerita seperti ini sama dengan contoh yang tadi. Jadi dua dari tiga sensor berarti kan mayoritas mendeteksi atau mayoritas tinggi. Jadi prinsipnya sama. Kita gambarkan tabel kebenarannya dengan output yang sama ya, dengan contoh yang sebelumnya di sini. Ini outputnya satu untuk nilai satu yang mayoritas. Langkah kedua kita buat anthem-nya. Dari anthem ada 4 anthem di sini, itu hasilnya juga sama dengan contoh sebelumnya. Dari keempatnya kita buat persamaan sum of product. Kita sederhanakan, langkahnya juga sama ya. Ini kita faktorisasikan dengan faktor-faktor sebelumnya. Nah, di sini kita mendapatkan bentuk yang paling sederhana. Nah, dari bentuk ini kemudian saudara selesaikan atau saudara gambarkan gambar rangkaiannya. Ini saya gambar dengan software. Bisa dicek inputnya ABC, saudara kombinasikan semua, nanti outputnya apakah sesuai dengan tabel kebenaran yang kita rancang. Jadi ini merupakan bentuk rangkaian dari persamaan yang kita peroleh. Silakan kalau ada pertanyaan dahulu, itu bagaimana kita merancang sebuah rangkaian kombinasional, bukan rangkaian sekuensial. Yang dirancang di sini adalah rangkaian kombinasional. Silakan kalau ada pertanyaan.